Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, mohon maaf, saya di penjara. Sebenarnya saya sangat senang ya acara pada hari ini. Karena saya itu di penjara gara-gara membuat narasi mengkritisi polisi. Mungkin bapak-bapak ibu sini nggak tahu ya. Saya membuat video tentang TNI Ku Sayang TNI Ku Malang. Itu mengkritisi bagaimana perluasan kewenangan polisi itu sudah sangat melampaui batas. Sehingga terjadilah apa yang terjadi hari ini akumulasi dari itu. Sampai saya di penjara 7,5 bulan dan sekarang pun belum selesai. Nah, kalau Bang Komarudin mengatakan tadi bagaimana kita sampai di dalam penjara pun masih dikerjain sama polisi-polisi itu. Saya masuk penjara ini ada Bang Ruslan Buton, saudara saya. Beli satu kasur itu 40 juta, Pak. Belum lagi hariannya, kalau nggak kita setor kepada sipir-sipir itu, kita di kerangkeng, di sel. Tapi oke lah, ngapa itu adalah diritaku. Tepat saya menyatakan ini, bagaimana ke depan, ya, polisi ini, kita mengkritisi polisi, itu karena kita cinta, seperti Pak Abdullah bilang tadi. Betul nggak? Saya ini ketua FKPPI, Pak, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI dan Polri. Berarti TNI dan Polri itu adalah bapak-bapak saya ada keluarga besar. Sampai sekarang ini pun saudara-saudara saya, abang saya, banyak masih polisi aktif. Semuanya stres, Pak. Ada yang mengundurkan diri. Gitu. Berarti apa yang salah di sini? Gitu. Inilah pada kesepakatan forum ini, kita coba membahas itu. Yang pertama tentu sesuai kapasitas saya, sebagai dididik di Lemana, saya akan bicarakan kembali. Mari kita, seperti ini ada kesalahan, ada pada sebuah sistem. Tidak bisa kita hanya menyalahkan kepada satu orang. Contohnya, dalam Undang-Undang Pertahanan misalnya, dalam Undang-Undang Dasar contohnya, di pasal 30 itu sudah dinyatakan upaya pertahanan keamanan itu tanggung jawab TNI Polri. Itu ayat satunya. Akan tetapi di ayat 2, 3 dan 4-nya itu dibagi, Pak, fungsinya. Ketika pertahanan itu adalah TNI, ketika keamanan ketertiban dan masyarakat itu adalah baru polisi. Akan tetapi sejak penerapan konsep apa yang nama demokratik polisi yang disampaikan oleh Pak Arto tadi, ini semuanya berubah. Nah, sekarang saya tanya, undang-undang yang dijadikan sebagai undang-undang nomor 2 tahun 2000 tentang kepolisian negara itu, zaman SBY masih ini nggak undang-undangnya? Masih ini kan? Bu Megawati masih 2 tahun, tapi kenapa perilaku polisi baru terakhir ini terasa kali rasa perubahannya? Ada apa? Ini yang perlu saya coba uraikan di sini secara konstitusional. Gitu. Dalam democratic policing, jelas tegas, Pak Tito menyatakan dengan Profesor Herman Setiato menyatakan polisi itu adalah the guardian of state, garda utama. Ini aja sudah menyalahi Undang-Undang Dasar seperti yang kita bilang tadi. Komponen utama pertahanan keamanan itu TNI Polri, tapi menurut fungsi masing-masing. Tapi dalam democratic policing, the guardian of state itu garda utama itu menjadikan polisi. Jadi jangan heran apabila ada 44 jabatan posisi strategis sekarang ditempati polisi. Nah, di dalam video saya yang saya dipenjarakan itu saya bikin anekdot namanya NKRI. Sebenarnya itu dari Tempo saya ambil. Negara Kepolisian Republik Indonesia. Karena begitu luasnya pengaruh polisi masuk ke sendi-sendi pemerintahan. Dan multifungsi Polri, kalau dulu ada dui fungsi ABRI, sekarang multifungsi Polri. Nah, akhirnya yang terjadi adalah power stand score tadi ya, Pak. Perluasan kewenangan yang luar biasa. Nah, dibuatnya TAP MPR nomor 6 tahun 2000, ya, dipisahkannya antara TNI dan Polri itu, ketika itu masih ABRI, tujuannya adalah supaya polisi ini kembali menjadi jati dirinya. Yaitu adalah sipil yang bersenjata. Yang tugasnya hanya 3, Pak, dalam undang-undang. Penegakan hukum, ya, menjaga Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat, dan ketiga, Yan Yonglin. Ini bukan bahasa Cina. Melayani, mengayomi, dan melindungi. Hanya 3 itu, tapi dia ada sekarang gitu. Polisi ada, sampai kepala daerah pun ada, sampai ada polisi. Di PLT kan dari polisi. Ini berarti ini ada kerusakan yang sistematis, ya, yang perlu kita diskusikan bersama sehingga sedangkan secara institusi Polri-nya aja sudah kewenangannya sudah begitu luas, ditambah lagi dengan adanya Satgasus ini. Gitu. Nah, Sambo ini sebenarnya menurut saya adalah sebuah apa namanya? Ya, fenomena gunung es atau apa? Sebenarnya itu hanya sebagian kecil menurut saya. Tapi adalah ada pertolongan Allah kepada kita membuka, ya, sehingga semuanya berani bicara sekarang. Ya, bagaimana bobroknya dan apanya institusi Polri kita hari ini. Gitu. Kalau dulu kan takut-takut, saya pun dipenjara gara-gara itu. Gitu. Tapi yakinlah saya sepakat, tidak semua polisi itu jahat. Makanya pada kesempatan ini kita bagi dua aja lah polisi itu, polisi mafia dengan polisi baik. Nah, dengan terbukanya kasus komplotan Sambo CS ini, kita berharap
polisi yang masih baik, yang punya integritas di polisi itu yang kita support sekarang ini untuk melakukan pembersihan sebesar-besarnya kepada polisi. Ini pertama dulu. Kita dorong, saya yakin masih banyak polisi-polisi yang berintegritas, yang baik ya. Saya di Lemanas itu ada juga yang dari polisi, Pak, banyak yang baik-baik kok, yang pintar-pintar gitu. Tapi secara hukum alam, kita sama tahu lah siapa yang setorannya gede, siapa yang manut, ya itu yang mereka pakai gitu. Itu udah hukum alam. Nah ini kita dorong. Terus yang kedua, saya tidak yakin Satgasus ini seperti Pak Ibrahim Hemawan bilang tadi, Presiden nggak tahu dengan keberadaan Satgasus ini. Sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Nah artinya apa? Ini harus dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah saya lihat Satgasus ini hanya baru dibubarkan secara administratif. Saya tidak yakin keberadaannya secara de facto dia itu masih ada. Tapi kenapa? Kita kan sama orang politik, orang lapangan, paham lah bagaimana dia mengkonsolidasi media, dia mengkonsolidasi, melokalisir permasalahan nggak kemana-mana. Kita orang media, orang lapangan paham lah apa yang apalagi pernah belajar dasar-dasar intelijen. Bagaimana mencipta kondisi, banyak. Kekuatan Satgasus ini menurut saya itu masih sangat kuat, jangan dianggap remeh. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Satgasus ini tidak hanya dibuang secara masif, ya kita usut. Kan banyak isu ini kok nggak ada penjelasan. Bagaimana 303 lah, juga luar biasa di sosial media. Kok tidak ada penjelasan dari institusi terkait tentang hal ini? Gitu. Jangan dibiarkan, harus kita kawal ini. Gitu. Biar ini tidak menjadi presiden buruk yang menjadi turun-temurun. Gitu. Saya sepakat dengan Pak Rizal Ramli, Bang Rizal Ramli kemarin ini, Satgasus ini mirip kepolisian rahasia Sapak di Iran. Gitu. Sebuah polisi rahasia yang kemampuannya luar biasa, kewenangannya luar biasa, dan bisa dia melakukan penetrasi dan infiltrasi hampir seluruh lini kekuasaan gitu. Dan sendi-sendi pemerintahan. Ya contohnya Komnas HAM, Kompolnas, LPSA kita lihat nggak layaknya sebagai juru bicara mereka aja gitu. Dan tidak mungkin masalah media-media pun kita pertanyakan netralisirnya gitu. Udah biasalah kita dengan cipta kondisi segala macam itu udah biasa kita dengar yang dilakukan oleh polisi-polisi ini. Nah, terus yang selanjutnya bagaimana ini kan permasalahannya kita sebagai negara hukum tentu kita berbicara hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu. Saya sepakat Pak Ulama Nomor 2 tadi nyatakan Undang-Undang Polisi itu lebih dahulu daripada Undang TNI, Pak. Ya, Undang-Undang 2 Nomor 2002 Polisi didirikan, habis itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan, Pak. Baru Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 TNI. Gitu. Ini kan yang berbahayanya itu adalah ketika dipisahkan antara dimensi pertahanan dan keamanan. Ini bermasalah, Pak. Bagaimana kita, nah biasanya secara teori, perspektif ancaman pemisahan antara pertahanan dan keamanan itu adalah pada kapasitas eskalasi ya, Pak, atau ya, eskalasi ancaman. Contoh, ketika narkoba itu hanya terjadi peredarannya hanya 100 kilo, 200 kilogram, itu mungkin kriminal biasa, Pak. Tapi kalau udah bertonton, berkapal-kapal, maksudnya itu bukan kriminal biasa lagi. Gitu. Ini udah perang gitu. Ini nggak bisa lagi polisi gitu. Yang kedua, apabila misalnya ada terjadi kesalahan administrasi, para TKA-TK asing itu masuk ke Indonesia. Kalau 1, 2, 5, 10 itu mungkin kesalahan administrasi, Pak. Kriminal biasa. Tapi kalau udah berbondong-bondong ribuan mungkin ratusan limpang ngurus beton tahu, ini udah perang, udah diinfiltrasi, nggak bisa lagi ranah keamanan. Nah artinya ada yang sesuatu yang sebenarnya paling mendasar yang perlu diperbaiki di bangsa dan negara ini. Ini masalah kedaulatan. Betul Pak Dokter ya, ini Pak Dokter yang konsen tentang Undang-Undang Dasar 45. Nah artinya di sini saya tetap masih optimis. Permasalahan polisi ini masih kita perbaiki, bisa kita perbaiki asal kita kompak bersama. Ayo, betul Pak. Nah sekarang terasa nggak kita nih, mohon maaf, antara negara ini seperti negara fasis, Pak. Ketika yang pro dilindungi, banyak dalih yang mereka ciptakan. Tapi ketika yang kontra melakukan kesalahan, sebaliknya gitu, habis. Saya mau ngomong tadi, saya berharap ada Pak Komarudin Bu Irma tadi di sini, ada apa? Kenapa ketika mereka bicara nggak ada yang berani itu? Karena mereka bukan Muslim, gitu. Maaf. Gitu. Terasa nggak sekarang ini? Tapi ketika kita yang Muslim ini bicara langsung diciduk. Murah kali didekatkan radikal-radikal. Terasa nggak itu? Nah kita beruntung dengan adanya pejuang-pejuang kita. Nah saya sepakat dengan Bang Aldo tadi, kita kesampingkan masalah agama sara, ini saatnya kita bersatu. Kita manfaatkan momentum ini, kita jangan mau lagi adu-adu domba dengan itu. Ini momentumnya gitu. Nah tinggal yang terakhir sebagai strateginya adalah saya tetap meminta ya,
Wah, dalam sistem pemerintahan itu, ya kita kan si Sambo itu sendiri mengatakan, kalau ada bawahan yang bersalah, berarti 2 tingkat di atasnya yang bermasalah. Kalau Sambo yang bersalah, siapa yang 2 tingkat di atasnya? Dan siapa lagi di atas Kapolri? Ya itu. Setuju nggak? Berarti ini ada permasalahan sistematis. Saya lihat tadi, mohon maaf, sebelum masuk, saya lihat di DPR itu Kapolri dipanggil kemarin, Pak Mahfud dipanggil, waduh. Bullshit lah dengan apa yang mereka bicarakan. Tidak ada substansial menurut saya. Gitu. Ada nggak bicara bagaimana skema dan bagaimana kita mentransformasi total Polri ini? Nggak ada. Merevisi undang-undang yang menurut saya itu sudah melanggar undang-undang. Contoh Pak, ini sedikit nih, terakhir. Paling krusial itu adalah bagaimana polisi, perluasan kewenangan polisi itu, malah tugas TNI pun sudah mereka ambil. Contoh ya, di Polda ada Dirkamnek, ada nama Dirkamnek, Direktorat Kementerian. Oke. Ada Pemofit nggak? Di dalam Undang-Undang Nomor 2002 ada nggak keamanan negara, pengaman objek vital nasional, pembatasan wilayah, ada nggak? Itu adanya di Undang-Undang TNI, Pak. Iya, betul. Tentang separatisme ada nggak tentang di Undang-Undang Polisi? Tapi sekarang siapa yang mengelola itu? Terorisme ada nggak? Nggak ada. Nah ini kan bermasalah. Nah makanya Pak, saya sebagai keluarga besar TNI Polri ini ada masalah ini. Saya suarakan, itulah saya suarakan melalui beberapa video saya. Tapi akhirnya ya ini mereka berkuasa ya. Mereka nangkap saya itu 42 orang Pak. 40 orang, tapi yang jelas satu-satunya video tentang penangkapan saya yang nggak disiarkan cuma saya. Kenapa? Karena saya lawan. Nah ketika itu ya saya tangkap, habis itu Bang Saganda, Bang Jumhur ketika itu. Bayangkan, saya ditangkap masalah video TNI Kusayan TNI Gumalang, tapi diisukan tentang Omnibus Law, nggak ada hubungannya sebenarnya. Nggak ada kan, ini permainan apa ini coba? Baru 2 minggu setelah itu dikaitkan dengan tentang video saya tentang dukungan Mogok Nasional, kan dicari-cari. Ini kalau waktu panjang Pak, saya ceritakan lagi bagaimana pengalaman kita di penjara dengan Baru Sulani. Bagaimana kita, luar biasa Pak. Kita lihat bagaimana ya proses polisi itu ngerjain pertahanan lah. Dengan penangguhan sekian miliar bayar semua. Itu luar biasa. Ini sudah kerusakan sistematis. Siapa yang menyuarakan ini? Polisi yang seharusnya melindungi kita, tapi ternyata sekarang menjadi mafia seperti itu. Nah ini yang harus kita perbaiki bersama. Ya, dengan saya semangat semua. Tapi tidak hanya cukup keluar bersuara, harus ada aksi nyata. Ya harus ada aksi nyata seperti apa? Ya kita tuntut transformasi total dan revisi Undang-Undang Polri. Dan terakhir untuk khusus Sambo ya, itu hukum berat-beratnya. Saya tidak setuju kalau dia hanya dipenjarakan atau dihukum di Jakarta. Nusa Kambangan paling cocok bagi dia. Terima kasih, itu sebagai pembuat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.